Nah, oke kawanku, mumpung ini hujannya sudah agak reda karena tadi hujannya itu deras banget ya. Kembali meneruskan video yang kemarin saya upload, saya jadikan video short itu ya kawan, tentang bohlam yang baru saja diganti kemudian putus lagi bahkan sampai meledak ini ya kawan. Oke, kecurigaan tersebut terjadi pada kiprok atau regulatornya setelah dilakukan pengecekan dari atas dari saklar balon tegangan yang dari saklar bohlamnya ya kawan. Itu menunjukkan tegangannya itu over voltage atau tegangan berlebih ya kawan ya. Sampai berapa volt itu? 22 volt kemarin itu ya kawan ya. Itu kecurigaan terjadi kerusakan pada unit regulator atau kiproknya ya kawan, atau bisa jadi juga pada perkabelannya. Maka sekarang kita lakukan pengecekan terhadap unitnya ya kawan ya. Kita cabut dulu. Oke kawanku, kabel regulator ini ada 4 kabel, terdiri dari kabel kuning, hijau, putih dan merah. Dimana kabel hijau itu berfungsi sebagai massa atau ground. Kabel kuning itu kabel yang tegangan dari lampu ya, untuk lampu utama. Kemudian kabel putih itu dari spool yang berguna untuk mengisi mencarger baterai ya. Kemudian kabel merah ini output kiprok atau regulator yang menuju ke aki yang berguna untuk mengisi baterai, yang menyalurkan yang dari putih ini ya, yang dari spool itu. Nah, maka untuk melakukan pengecekannya terlebih dahulu kita lakukan pengecekan koneksi kabelnya dulu ya kawan. Koneksi kabel main, massa atau ground ya kawan ya. Nah, ini kita gunakan multimeter. Kita pasang selektornya di bagian ini yang ada busernya klit itu ya kawan ya. Tuh. Nah, main dari multimeter kita pasang di rangka, kemudian kita coba dulu multimeternya ya kawan. Oke, multimeter bergerak, ini menandakan multimeternya berfungsi dengan baik. Kemudian kita cek kabel hijaunya ya kawan. Kabel hijau ini, kabel ground ini terkoneksi dengan baik atau tidak. Maka kita cek menggunakan multimeter seperti ini. Nah, multimeter bergerak ini menandakan bahwa kabel hijau ini terkoneksi dengan baik ya kawan ya. Kabel hijau ini, kabel massanya terkoneksi dengan baik. Oke. Sekarang kita tes tegangannya. Setelah kabel hijau ini terkoneksi dengan baik, kita lakukan pengetesan tegangannya ya kawan. Pengetesan tegangannya itu kita ukur tegangan yang dari spool, maka kita selektor kita arahkan ke bagian AC kawan. AC. Nah, bagian AC seperti ini. Kemudian tetap yang ini ke rangka atau ke ground atau ke massa. Sekarang yang kita ukur kabel kuningnya ya kawan. Kita nyalakan mesinnya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita colokkan plus multimeter ke kabel kuning ya kawan. Nah, terbaca 10 volt pada putaran stasioner. Ini artinya kabel kuning ini baik-baik saja ya kawan koneksinya, karena tegangannya sudah sampai di sini. Oke.
Kemudian kalian kabel putihnya ini yang dari apa itu namanya, yang dari spool untuk mengisi aki itu boleh dicek, boleh. Nah, ada 14 volt 2139 itu kan berjalan terus itu. Nah, ini yang penting ini kawan, kabel kuning ini kawan, karena kabel kuning ini adalah kabel tegangan dari spool yang digunakan untuk menyalakan lampu utama kawan. Kemudian kita colokkan regulatornya lagi. Nah, kemudian kita colokkan lagi ke kabel kuningnya ya kawan, yang berada di bawah sini. Nah, seperti ini. Terbaca 9 volt ya kawan setelah menggunakan regulator. Kemudian sekarang coba kita gas motornya. Nah, tegangannya over ya kawan ya. Nah, ini sudah pasti bisa dipastikan kerusakan pada kiproknya ya kawan, atau pada regulatornya. Jadi ini itu namanya itu kiprok atau regulator ya kawan ya. Sudah bisa dipastikan bahwa kerusakannya pada regulator atau kiproknya. Jadi regulator ini itu berfungsi sebagai pengatur tegangan ya kawan, atau bisa dikatakan istilahnya itu berfungsi sebagai pembatas tegangan gitu ya. Jadi ketika dia tidak melewati regulator, tegangan itu bisa sampai 22 volt dan di atasnya. Intinya tegangan itu di atas 14 volt ya kawan. Tapi setelah dipasang regulator atau melalui regulator, itu tegangan itu diberhentikan di angka 12 volt atau 14 volt ya kawan. Maksimal di 14 volt itu kawan. Jadi dia itu berfungsi sebagai pengatur tegangan. Nah, sekarang kita ganti regulatornya dengan regulator yang baru kawan. Nah, oke kawan, di sini saya gunakan regulator KVB kawan. KVB itu vario lama, atau bisa menggunakan regulator mio lama juga bisa. Kenapa kok saya gunakan regulator DC, bukan regulator yang kepala hitam? Soalnya yang regulator DC ini menurut saya itu laju arus pengisiannya itu lebih stabil ya kawan, lebih stabil, lebih apa itu namanya, lebih cepat gitu loh. Dan perbedaannya itu ada pada kepalanya ya kawan, sudah saya bahas di video saya sebelumnya yang pada uploadan overcharging di motor Mio itu, mengenai perbedaannya ini ya kawan ya. Jadi perbedaan kiprok ini itu yang berbeda itu ada pada perkabelannya ya kawan. Kalau yang kepala hijau ini kita tinggal membaliknya seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi kalau kita balik seperti ini, otomatis ketika kalau kita pasang itu akan beresiko sekali apa itu namanya, lepas ya kawan ya, sehingga nanti malah menimbulkan masalah. Maka sekarang cara yang tepat adalah dengan mencopoti sekunnya ya kawan. Mencopoti sekunnya ini kita pindah posisi pin kabelnya ya kawan. Oke. Nah, di sini terlihat kuning, hijau, merah dan putih, itu nanti kita balik ya kawan ya. Kuning yang berada di kanan atas ini nanti kita balik ke berada di kiri bawah ya kawan ya. Nah, kita bisa mencopotnya seperti ini kawan. Nah, mudah kan? Jadi di sini itu ada penguncinya ya kawan ya. Di sini itu ada penguncinya. Nah, penguncinya ini nanti ambles, itu bisa kita dorong lagi seperti ini. Nah, hati-hati ya kawan tangannya ya kawan ya. Ntar multimeter saya ambil dulu.
Nah, itu bisa kita dorong seperti ini ya kawan ya. Nah, ini kemudian kita mekarkan lagi seperti ini. Nah, ini. Kabel kuning kita pindah posisinya di kiri bawah, kemudian kabel putih kita pindah posisinya di kanan atas. Tetap seperti tadi ya kawan ya, kita mekarkan penguncinya. Kabel hijau saya copot dulu biar lebih mudah. Kemudian kabel merah saya copot lagi. Kalau saya copot lagi, saya copot. Nah. Tidak lupa seperti tadi, kita mekarkan penguncinya. Kabel hijau kita pasang di kiri atas. Oke. Kemudian kabel merah, tidak lupa ya kawan, penguncinya dimekarkan. Kemudian kabel merah berada di kanan bawah ya kawan ya. Oke, sudah selesai, keempat-empatnya sudah kita pasang. Regulator sudah bisa kita colokkan ya kawan ya. Oke, regulator sudah kita colokkan. Kita tes kembali seperti tadi. Sekitar 13 menit. Bentar, 13 menit. Nah, oke, kita nyalakan. Selektor tetap berada di bagian AC ya kawan, karena kita ukur tegangan AC. Nah, regulatornya tak ketok. Oh. Ini. Nah, 0. Oke, sudah 0. Dan kita nyalakan. Nah, tetap kabel kuningnya yang kita ukur ya kawan ya. Tapi dengan posisi regulator terpasang seperti ini. Tunggu sebentar. Tegangan terbaca 9 volt ya kawan, terbaca 9 volt. Kemudian kita coba kita gas motornya. Nah, seperti ini ya kawan. Ketika kita gasnya, tegangan konstan berada di 10 volt ya kawan ya. Dia tidak naik seperti ketika
menggunakan regulator yang sudah rusak ini ya kawan ya. Bahkan sampai 22 volt kan kemarin jam ini. Oke, ini sudah bisa dipastikan kiprotnya sudah bekerja dengan baik ya kawan ya. Sekarang untuk memastikan pengisiannya itu bisa bekerja dengan baik, kita cek menggunakan multimeter juga. Kita cabut dulu yang merah, selektor kita arahkan ke DC, kemudian kita sambungkan ke kabel merah ya kawan, karena kabel merah itu dari baterai. Multimeternya error kawan. Nah, tegangannya terbaca di 13,5 kawan. Coba kita gas. Tegangan tidak melampaui angka 14 volt ya kawan ya. Ini berarti sudah bisa bekerja dengan normal regulatornya ya kawan ya. Oke, saya cabut karena sudah selesai. Coba dinyalakan bolamnya ya kawan ya. Oke, sekarang coba saya nyalakan bolamnya. Bolam sudah nyala, kemudian kita gas. Nah, sudah selesai ya kawan ya, sudah berhasil. Oke, karena videonya agar tidak terlalu panjang, jumpa kita saya sudahi sampai di sini ya kawan. Jangan lupa untuk subscribe agar channel ini lebih berkembang. Oke, saya akhiri. Salam mekanik otomotif dan salam kuku hitam.